Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama Pak Wisnu di sini. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas materi matematika peminatan kelas 12 tentang interval naik, turun, dan stasioner pada fungsi trigonometri. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan soal yang ada di layar, ada beberapa hal yang harus kita pahami, ingat, dan juga minimal kalian punya catatannya ya. Nah, jadi yang pertama, apabila turunan pertama dari fx itu lebih dari 0, maka fx itu disebut sebagai fungsi naik ya. Nah, gitu. Jadi kalau lebih dari 0, maka nanti turunannya lebih dari 0, maka fx disebut sebagai fungsi naik. Nah, kemudian apabila turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka fx disebut sebagai fungsi turun gitu. Nah, kemudian apabila turunan pertama dari fx itu sama dengan 0, maka fx disebut sebagai stasioner. Oke. Nah, untuk visualnya akan Bapak jelaskan seperti ini ya. Nah, jadi misalnya di sini ada kurva seperti ini. Ya. Nah, misalnya di sini ada titik puncaknya. Nah, titik puncak ini disebut sebagai titik stasioner ya. Jadi titik stasioner ini adalah titik pemberhentian ya. Jadi di sini misalnya kita sebut aja fungsi naik ya. Jadi ini fungsi naik. Nah, jadi dia dari bawah ke atas itu kan naik ya. Nah, oleh karena itu dia disebut sebagai fungsi naik. Nah, setelah di puncak dia berhenti sebentar ya, berhenti ibaratnya seperti itu. Nah, pemberhentian ini ya disebut sebagai stasioner. Nah, kemudian dia turun lagi kan dari atas ke bawah. Nah, ini disebut sebagai fungsi turun. Nah, gitu ya. Itu kalau misalnya kalian ingin memahami nanti dari gambar seperti itu. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan interval-interval dan titik-titik yang menyatakan fungsi di bawah ini, naik, turun maupun stasioner. Oke. Nah, pertama kita tulis dulu soalnya, penyelesaian. Nah, di situ kan Y sama dengan sin 3X ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menurunkannya ya. Jadi turunan dari Y ya adalah Y aksen. Nah, kemudian turunan dari sin 3X adalah 3 cos 3x ya. Jadi di sini Bapak sudah menganggap kalian paham dengan turunan trigonometri. Jadi itu adalah materi prasyaratnya ya. Nah, kalau sudah kita turunkan, selanjutnya adalah kita mencari stasionernya. Nah, untuk stasioner syaratnya itu adalah y aksen sama dengan 0 ya. Nah, y aksennya tadi sudah dapat 3 cos 3x, kita tulis 3 cos 3x ya sama dengan 0 gitu. Jadi cos 3x sama dengan 0 dibagi 3 jadi 0. Nah, seperti itu. Nah, dan ini ya untuk mencari nilai x maka kita perlu menggunakan rumus persamaan trigonometri yang cos ya. Nah, ini materi di kelas 2 ya. Nah, jadi kalau misalnya nih ada cos x ya sama dengan cos alfa, maka nanti rumusnya ada dua. Yang pertama adalah x sama dengan alfa ditambah k kali 360. Kemudian yang kedua, x sama dengan negatif alfa ditambah k kali 360. Gitu ya. Nah, ada dua rumus ya. Kalian bisa lihat nanti di buku kelas 2 ya. Ini sudah dipelajari. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis sehingga rumus yang pertama yang di atas ini ya. Jadi kan nih 3x ya. Oh ya, mohon maaf. Ini kita tulis dulu nih. Cos 3x. Nah, sekarang kita cari cos berapa yang hasilnya itu 0 ya.
Nah, yang hasilnya 0 itu kan adalah cos 90. Nah, setelah ini baru kita bisa gunakan rumusnya. Sehingga rumus yang pertama itu 3x sama dengan 90 ini ya, ditambah k kali 360. Nah, gitu. Kemudian x sama dengan 90-nya dibagi 3, jadi nanti 30 gitu ya. Kemudian K 360-nya juga dibagi 3, nanti hasilnya 120. Nah, gitu. Nah, kemudian K-nya bisa kita ganti dengan bilangan bulat ya. Jadi untuk K sama dengan 0, maka nanti X-nya itu adalah 30 ya. Jadi kalau K-nya kalian ganti 0, X-nya hasilnya 30. Kemudian kalau K-nya 1, itu nanti hasil X-nya adalah 150 ya. Kemudian kalau misalnya K nya itu sama dengan 2 ya, jadi kan 2 dikali 120 tambah 30 ya, hasilnya itu nanti 270. Nah, karena batasannya itu hanya sampai ini ya, hanya dari 0 sampai 180, maka 270 ini kelebihan sudah ya, tidak masuk ke dalam daerahnya. Nah, sehingga ini disebut ya tidak memenuhi ya, atau TM Bapak tulis di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke rumus yang kedua ya. Nah, atau rumus yang kedua yang di bawah ini ya. Jadi kita tulis 3x ya, ambil yang ini sama dengan 90. Oh ya, ada negatifnya ya. Di rumusnya kan ada negatif, jadi nanti negatif 90. Nah, ditambah K kali 360. Jadi X sama dengan negatif 90 bagi 3, nanti hasilnya negatif 30 ya. Ini sama tadi ya, K kali 120 gitu. Nah, sekarang kita ganti nilai K nya ya dengan bilangan bulat. Kita mulai saja dari 0 misalnya ya. Jadi kalau K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 30. Nah, ini tidak memenuhi ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa K-nya tidak kita ganti Pak dengan negatif 1 misalnya? Ya bisa aja. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan negatif 1, maka otomatis kan nanti hasilnya negatif ya. Nah, dan di sini pun daerahnya itu positif dari 0 sampai 180. Jadi tidak perlu kita masukkan atau kita ganti K-nya dengan bilangan negatif gitu ya. Jadi dari 0 aja. Nah, kemudian kita lanjut K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 kan nanti 1 kali 120 ya, 120 kurang 30 nanti hasilnya 90. Nah, kalau ini memenuhi ya. Nah, kemudian lanjut lagi K sama dengan 2 ya, maka nanti nilai X-nya 2 kali 120 ya, 240 dikurang 30, 210 ya. Nah, ini kelebihan sudah. Jadi ini tidak memenuhi atau TM. Nah, gitu. Oke, jadi yang perlu perhatikan adalah ininya ya, batasannya. Ini dari 0 gitu sampai 180 derajat. Nah, seperti itu ya aja ya, supaya lebih mudah. Jadi kita ganti berubah menjadi derajat gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Nah, gitu. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini kan tadi ada angka X sama dengan 30, 150 gitu kan ya. Nah, jadi yang Bapak beri list warna kuning ini sebenarnya adalah stasionernya ya. Nah, jadi ini adalah stasionernya. Nah, angka-angka ini kita masukkan ke garis bilangan gitu. Jadi kita tulis dari yang paling kecil yaitu 30. Nah, 30, kemudian 90, kemudian lanjut ke 150. Oke. Nah, kalau sudah kalian masukkan titik stasionernya, selanjutnya lihat batasannya tadi. Batasannya tadi kan dari 0 sampai 180. Nah, itu tulis di ujung-ujungnya ya. Jadi ini 0, ini 180. Nah, 0 dan 180 itu bukan stasioner. Karena dia bukan stasioner, maka ini nanti pasti menggunakan sama dengan ya. Nah, yang titik yang menggunakan sama dengan Bapak beri ketebalan seperti ini ya.
Adapun untuk yang stasionernya Bapak beri lingkaran kosong seperti ini. Nah, gitu. Jadi tidak full ya. Nah, Bapak ulangi lagi. Untuk yang hitam seperti ini artinya nanti dia tidak menggunakan mohon maaf. Jadi dia menggunakan sama dengan ya kalau hitam seperti ini. Tapi kalau misalnya kosong seperti ini, ada putih di dalamnya, itu nanti dia tidak menggunakan sama dengan. Oke. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, ya ini bisa kita hapus sebenarnya bisa ya, tapi seperti ini aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita misalkan ya, kita akan menentukan yang mana tandanya positif dan negatif ya. Nah, sekarang kita ambil bilangan terserah ya. Yang penting jangan masuk ke dalam titik stasioner ataupun batasan gitu. Misalnya Bapak ambil 0 boleh sebenarnya ya. Anggap aja kita ambil 0 lah ya. Jadi X sama dengan 0 gitu. Nah, X sama dengan 0 ini kan kita substitusikan ke turunannya. Nah, turunannya tadi itu adalah ini ya, 3 cos 3X ya. Jadi kita tulis 3 cos 3X. Nah, jadi 3 cos 3 kali 0, maka nanti 3 cos 0. Nah, cos 0 itu kan 1 ya, 3 kali 1. Nah, ini kan pasti hasilnya positif ya. Jadi yang kita lihat itu tandanya aja, positif atau negatif. Nah, karena ini positif ya, kita tulis di sini positif. Gitu ya. Nah, tapi Bapak sarankan kalian gunakan angka yang lain, lebih baik gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak yakin, boleh gunakan angka yang lain. Misalnya X sama dengan 45 juga boleh gitu. Nah, ini tergantung selera dari kalian aja sih ya. Nah, di sini Bapak ngambilnya angkanya yaitu X sama dengan 0 gitu. Pak, gimana kalau misalnya saya mau ngambil angka 15? Ya boleh, misalnya nih X sama dengan 15. 15 di mana posisinya? Di sini kan ya. Nah, ini 15 di sini. Oke, sekarang kita coba aja 15 gitu. Kalau 15 maka nanti kita ganti X-nya ya yang ada di turunan pertama tadi dengan 15. Jadi 3 kali cos 3 kali 15 ya. 3 cos 3 kali 15. Jadi 3 cos. Nah, berapa 3 kali 15? 45 ya. Nah, 45 jadi nanti 3 kali cos 45. Nah, berapa itu cos 45? Nah, setengah akar 2 ya. Jadi intinya kita lihat, oh ini ternyata positif. Nah, ternyata benar di sini positif. Nah, gitu. Nah, yang lain bisa kalian cari manual, tapi cepatnya gini aja ya. Kalau di sini positif, di sini pasti negatif, di sini pasti positif, sini negatif. Jadi selang-seling gitu. Nah, di sebelah 180 tidak perlu kita tambahkan lagi ya tandanya, karena di sini batasannya kan dari 0 sampai 180 gitu. Oke. Nah, atau kita beri tanda tutup. Nah, kita beri tanda tutup seperti ini, boleh. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat ya kesimpulannya. Jadi yang pertama kita bisa lihat fungsi naik ya, interval. Kita tulis ya, interval. Nah, interval fungsi naiknya yang mana? Yaitu dari ini 30, antara 30 dan 0 ya. Nah, gitu. Jadi kita tulis X lebih dari 0 ya, X kurang dari 30. Nah, untuk nolnya itu kita beri tanda sama dengan ya. Kenapa kita beri tanda sama dengan? Karena 0 itu bukan stasioner gitu ya. Sudah Bapak beri tandanya di sini warna hitam gitu ya. Hitam seperti ini berarti dia bukan stasioner. Kita gunakan tanda sama dengan. Nah, selain itu juga ada di sini 150 ya. 90 ya. Jadi X-nya lebih dari 90. Kemudian kurang dari 150. Nah, di sini tidak menggunakan tanda sama dengan karena 90 dan 150 ini adalah stasioner, gitu ya. Lanjut lagi. Interval fungsi turun ya. Nah, fungsi turun. Nah, kita lihat yang negatif. Jadi
kalau yang negatif ini kan 90 30 ya. Jadi tulis 90 30. Tidak perlu gunakan tanda sama dengan ya. Nah, kemudian lanjut lagi X negatif di sini kan 180 dan 150 ya, tulis 180 150 ya. Nah, untuk 180 itu ada sama dengannya ya, karena 180 itu bukan stasioner gitu ya, bukan titik stasioner. Jadi batasannya X lebih dari 150 kurang dari sama dengan 100 apa ulangi, X lebih dari 150 kemudian kurang dari sama dengan 180. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2 soalnya seperti berikut ini ya. Tentukan interval-interval dan titik-titik yang menyatakan fungsi di bawah ini naik, turun maupun stasioner. Oke. Nah, untuk caranya sama ya. Jadi tulis dulu penyelesaian. Nah, jadi Y sama dengan cos setengah X ya. Kita cari turunannya. Jadi turunan dari cos setengah X itu adalah negatif setengah sin setengah X gitu ya. Nah, itu adalah turunan pertamanya. Nah, kemudian kita cari stasionernya ya. Nah, kita cari stasionernya. Syaratnya tadi kan Y aksen sama dengan 0 ya. Jadi Y aksennya ini tadi negatif setengah sin setengah X sama dengan 0 gitu ya. Jadi sin setengah X sama dengan 0 ya. 0 dibagi negatif setengah kan 0 ya. Nah gitu. Nah ini juga kita gunakan rumus persamaan trigonometri yang sin gitu ya. Jadi rumusnya itu ini. Ini ada di kelas 2 ya. Jadi sin X sama dengan sin alfa. Rumusnya ada 2. Yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Kemudian yang kedua 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Nah gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ini. Sin setengah X sama dengan sin berapa supaya dapat 0 ya. Jadi sin 0 ya. Nah gitu. Oke, sehingga yang pertama itu rumusnya setengah X sama dengan 0 tambah ini K kali 360 ya. Jadi nanti setengah X sama dengan K kali 360. Nah 360 nya itu dibagi setengah ya. Jadi K 360 dibagi setengah itu 720. Nah sekarang kita ganti K nya ya. Jadi untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 0 ya. Jadi ini memenuhi. Kalian bisa lihat di sini batasannya ya dari 0 ya sampai 180 ya. Jadi 0 ini adalah memenuhi dari persamaan sinus ini ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi K sama dengan 2 ya. K sama dengan 2. Dari 1 ya. Nah 1 belum. Jadi K sama dengan 1. Kalau 1 kan nanti hasilnya 720 ya. Nah itu kan kelebihan tuh sudah ya. Jadi ini TM tidak memenuhi. Nah gitu. Oke, cukup sampai sini. Tidak usah dilanjutkan lagi ya, karena sudah terlalu besar angkanya dan melewati batas yang ditentukan. Oke, kemudian yang kedua atau nah ini rumus yang kedua yang di bawah ini ya. Jadi setengah X sama dengan 180 dikurang alfanya tadi kan 0 ya. Nah jadi tulis 0 tambah K kali 360 gitu. Jadi setengah X sama dengan 180 tambah K kali 360. Jadi X sama dengan 180 dibagi setengah itu 360. Kemudian 360 dibagi setengah sama kayak tadi 720 ya. Oke, nah ini lumayan besar angkanya. Jadi kita ganti juga nilai K nya ya. Jadi untuk K sama dengan 0 maka nanti X nya sama dengan 360. Nah 360 ini sudah melewati dari batasannya ya. Nah sehingga ini tidak memenuhi gitu. Jadi tidak perlu kita coba lagi. Angka yang 1, 2 pasti itu lebih besar nilainya. Begitu juga dengan yang negatif ya gitu ya. Oke. Nah jadi kalau sudah seperti ini, nah
Artinya X sama dengan 0 ini adalah stasionernya. Jadi kita tinggal buat garis bilangan ya, kita buat garis bilangan seperti ini tadi. Nah, angkanya kebetulan di sini hanya ada satu, yaitu 0. Nah, kalau sudah kita buat 0 ini tadi stasioner ya. Nah, kalau stasioner tadi lihat buat lingkarannya kosong seperti ini. Nah, gitu. Buat lingkarannya kosong. Nah, gitu ya. Kayak donat. Nah, selanjutnya lihat batasannya. Batasannya dari 0 sampai 180. Oh, nah, 0 tadi sudah jadi stasioner. Nah, kalau 180 kan bukan stasioner ya, nggak ada di sini. Jadi tulis saja 180. Nah, jadi 180 titiknya full seperti ini ya. Nah, tidak ada kosong di tengah-tengahnya. Oke. Nah, sehingga langkah selanjutnya kita tentukan mana yang positif yang mana yang negatif gitu. Nah, ini kebetulan batasnya dari 0 sampai 180 ya. Jadi kita tes cuma di tengah-tengah sini saja ya. Nah, gitu. Oke, kita ambil misal berapa ya? X sama dengan 60 boleh ya. Karena 60 kan ada di tengah-tengah ya, di antara di sini ya, antara 0 sampai 180. Nah, jadi kita substitusikan aja langsung ke turunan pertamanya tadi ya. Nah, turunan pertamanya ini tadi. Jadi Y aksen sama dengan negatif setengah sin setengah X. Nah, gitu. Oke, nah langkah selanjutnya negatif setengah sin setengah X-nya diganti 60 ya. Nah, jadi nanti negatif setengah sin 30. Jadi negatif setengah sin 30 itu setengah ya. Ini negatif dikali positif kan nanti hasilnya negatif ya. Nah, jadi ternyata di sini negatif. Nah, gitu. Oke, kiri kanannya tidak perlu kita tambahkan ya, karena batasannya hanya dari 0 sampai 180. Jadi yang sebelah kiri 0 tidak perlu kita tambahkan tandanya. Begitupun juga dengan yang sebelah kanan 180 juga tidak perlu kita tambahkan tandanya. Nah, sehingga nanti kesimpulannya hanya satu ya. Nah, interval. Nah, jadi interval fungsi turunnya itu adalah ya dari 0 sampai 180. Nah, 180-nya ini ada sama dengannya ya. Nah, jadi ada sama dengannya, adapun yang 0-nya tidak ada sama dengannya. Kenapa? Karena 0 adalah stasioner. Nah, seperti itu. Jadi intervalnya adalah X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir ya. Oke, tentukan interval-interval dan titik-titik yang menyatakan fungsi di bawah ini, naik, turun, maupun stasioner. Oke, nah, caranya sama ya. Pertama ya kita tulis dulu Y sama dengan sekan 2X. Nah, kita cari turunannya dulu ya. Nah, turunan dari sekan 2X ya, itu adalah sekan 2X ya. Kemudian tan 2X dikali 2 gitu. Oke, ini bisa kita pindahkan duanya ke depan ya. Jadi 2 sekan 2X dikali tan 2X. Nah, ini adalah turunannya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai turunan pertamanya, kemudian kita cari stasionernya ya. Tadi syaratnya Y aksen sama dengan 0. Nah, Y aksennya tadi 2 sekan 2X dikali tan 2X sama dengan 0. Nah, gitu. Oke, nah jadi ini kan tidak ada ya di rumus persamaan trigonometri. Nah, kita usahakan agar memuat sin, cos, ataupun tan saja. Jadi sekannya ini baiknya kita ganti ya. Nah, jadi yang perlu kalian ingat ya, diingat. Jadi sekan itu adalah kebalikan dari cos ya. Sekan itu adalah kebalikan dari cos gitu. Dan sebaliknya. Oke, nah berartinya sekan 2X ini bisa kita ganti jadi 1 per cos 2X. Nah, tannya bisa kita ganti juga dengan sin 2X per cos 2X ya.
Nah, ini perlu kalian ingat juga ya, untuk tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ada di kelas 2. Silahkan dibuka kembali buku kelas 2-nya ya. Nah, kemudian ini kita kalikan aja ya. Nah, 2 dikali 1 dikali sin 2x, maka nanti hasilnya 2 sin 2x. Kemudian penyebutnya kita kalikan, cos 2x dikali cos 2x, nanti hasilnya cos kuadrat 2x. Nah, sama dengan 0 gitu. Oke, ini tinggal kita kali silang. Jadi 2 sin 2x ya. Cos kuadrat 2x dikali 0 kan 0 ya, habis. Nah, jadi sisa 0 di situ. Ya, hasilnya 0. Nah, kemudian sin 2x sama dengan 0-nya dibagi 2 ya, hasilnya 0 lagi gitu. Nah, kemudian lanjut sin 2x sama dengan sin berapa yang hasilnya itu 0? Ya jelas sin 0. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus yang sama ya, yaitu rumus persamaan sinus. Nah, gitu. Jadi rumus persamaan trigonometri untuk yang sin ya. Jadi Bapak ingatkan lagi tadi rumusnya itu, kalau ada sin x sama dengan sin alfa, rumusnya adalah x sama dengan alfa ditambah k kali 360, atau x sama dengan 180 dikurang alfa ditambah k kali 360. Nah, gitu rumusnya. Oke, nah sehingga kita tulis dulu yang pertama. Nah, ini kan 2x ya. Jadi 2x sama dengan alfanya 0 ya. Jadi 0 tambah k kali 360. Oke. Jadi 2x sama dengan k kali 360. Jadi x sama dengan k 360 dibagi 2, jadi hasilnya 180 ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sehingga kita bisa ganti k-nya sekarang. Untuk k sama dengan 0 ya, maka nanti x sama dengan 0 gitu kan. Kalau k sama dengan 1, maka nanti x sama dengan 180. Kalau k-nya 2, maka nanti x-nya itu sama dengan 360. Oke. Kenapa tidak Bapak ambil negatif? Karena batasannya tadi di atas itu, ini ya, ini batasannya. Jadi dari 0 ya sampai 360 derajat, jadi positif nilainya. Nah, gitu. Nah, kenapa berhenti sampai k sama dengan 2? Karena di sini sudah menyentuh batasnya ya, yaitu 360. Kalau kita masukkan angka 3 nanti sudah pasti melampaui batasnya. Jadi cukup sampai sini saja gitu. Oke, atau ya kita gunakan rumus yang kedua, atau nah 2x sama dengan 180 dikurang 0 ya. Alfanya tadi 0 ini. Nah, ditambah k kali 360. Jadi 2x sama dengan 180 tambah k kali 360. Jadi x sama dengan 180 dibagi 2 90. Kemudian 360 dibagi 2 itu hasilnya 180. Oke, sekarang kita bisa misalkan k-nya ya. Jadi untuk k sama dengan 0, maka nanti x-nya sama dengan 90 ya. Kemudian untuk k sama dengan 1, maka nanti x-nya itu 180 tambah 90 ya, 270 gitu ya. Nah, kalau k sama dengan 2 pasti nanti lebih dari 360, jadi tidak Bapak tulis gitu ya. Nah, jadi stasionernya di sini ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, ada 5 gitu. Jadi kita buat aja langsung garis bilangannya ya. Oke, mohon maaf miring. Kita buat garis bilangannya seperti ini tadi. Kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, dari 0 gitu kan. Kemudian 90, 180, kemudian 270, kemudian 360. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat batasannya tadi dari 0 sampai 360 ya. Batasannya tadi dari 0 sampai 360. Nah, 0 ini adalah stasioner, maka kita bolongi tengahnya. Nah, ini juga kita bolongi karena stasioner ya. Oke, 360 ternyata juga stasioner ya. Kalau stasioner kita bolongi tengahnya. Artinya nanti
tidak menggunakan tanda sama dengan, gitu ya. Oke, sekarang kita periksa tanda positif dan negatifnya ya. Oke, kita misalkan berapa ya kira-kira? Kita misalkan X sama dengan 15 ya, boleh ya. Oke, tadi turunannya apa ya? Di atas tadi, oke. Nah, ini turunannya 2 sekan 2x kali tan 2x ya, gitu. Jadi 2 sekan 2x kali tan 2x. Nah, jadi kita ganti aja langsung x-nya dengan 15 ya. Nah, gitu. Jadi tan 2 kali 15. Oke, mungkin kalian bertanya, kenapa 15, Pak? Ya. Karena di sini Bapak lihat tadi kan ada angka 2 ya. Nah, supaya ada di sudut istimewa, kan 2 kali 15 kan 30 tuh. Nah, oleh karena itu Bapak pilih angka 15 gitu. Tapi tidak mesti 15, kalian boleh gunakan angka yang lain juga boleh gitu. Tapi disarankan yang nanti hasil kali antara 2 dan angkanya itu ada di sudut istimewa gitu ya. Nah, jadi di sini nanti 2 sekan 30 tan 30 gitu. Nah, diingat tadi sekan 30 itu kan kebalikan ya dari cos. Jadi 1 per cos 30 tan 30 berapa? Tan 30 itu 1/3 akar 3 ya. Cos 30 1/2 akar 3 ya. Oke, ini tidak perlu dihitung. Kalau misalnya kita lihat, ini pasti hasilnya positif kan? Nggak ada negatif di sini, pasti di sini positif. Nah, gitu. 15 tuh pasti letaknya di sini ya. Nah, artinya di sini positif, nah di sini negatif, di sini positif, ini negatif ya. Nah, batasnya dari 0 sampai 360 gitu. Oke. Kalian bisa nanti coba gunakan angka yang lain ya. Bapak sudah coba ya, misalnya angka 210, kemudian angka 120. Nah, nanti hasilnya sesuai dengan ini ya. Jadi tandanya pas. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya. Kalau fungsi naiknya interval. Nah, interval fungsi naiknya yang ini ya. Nah, jadi kita tulis 90 0 ya. Jadi naik itu kan positif ya. Nah, oh ya, mohon maaf. Tadi Bapak lupa ini ya menjelaskan gambarnya. Nah, kalau positif itu kan dia naik. Nah, ini naik. Nah, kalau negatif dia turun ya. Ini intervalnya di sini interval apa namanya? Stasionernya di sini ya, 180 derajat. Kemudian nih dia naik lagi. Kemudian berhenti ya di 270, kemudian dia turun lagi. Nah, gitu kalau gambarnya ya. Nah, oke. Lanjut lagi ya. Nah, di sini interval fungsi naik. Nah, yang naik tadi kan positif ya. Jadi 90 antara 90 sampai 0. Nah, karena di sini 0 dan 90 itu adalah stasioner, jadi tidak perlu kita tambahkan tanda sama dengan ya. Cukup seperti ini. Jadi X lebih dari 0, X kurang dari 90 gitu. Oke, lanjut lagi di sini ada positif. Jadi antara 180 sampai 270 ya. Jadi X lebih dari 180, X kurang dari 270. Oke. Kemudian lanjut interval fungsi turun. Oke, untuk interval fungsi turunnya berartinya yang negatif ya. Jadi yang negatif di sini 180 gitu. Kemudian 90 ya. Jadi X lebih dari 90 kurang dari 180. Kemudian dan di sini ya 360 mohon maaf 270 ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Tidak ada tanda sama dengannya ya, karena di sini semuanya adalah stasioner gitu. Nah, kecuali bukan stasioner ya, maka baru kalian tambahkan sama dengan. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Seperti itu ya. Nah, begitulah pembahasan tentang interval naik, turun, dan stasioner pada fungsi trigonometri. Nah, jadi bagi kalian yang belum paham dengan materi ini ya, silahkan ditonton ulang video ini. Nah, khususnya kalian buka-buka lagi materi yang ada di kelas 2 ya, karena
di materi kelas 3 ini kebanyakan menggunakan rumus-rumus yang ada di kelas 2. Nah, jadi minimal kalian punya catatannya, atau kalau misalnya kalian hafal itu lebih baik lagi. Oke? Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti di video yang lain akan Bapak jawab ya, kalau misalnya kalian ingin bertanya soal-soal tertentu. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.